saya Ruby Herman dan hari ini saya sedang bersama si cantik Aster Teresia Sitoha. Yes. Woi, apa kabar tuh? Untung gak salah nyebut marga gue. Aduh, bagus bener, padahal gue gak persiapan. So, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol pastinya lebih dekat lagi dengan Aster. Banyak orang tahu nih, waktu itu saya tahu sosoknya Aster sering beredar di Bali, di Makassar, Sulawesi, dan di mana-mana deh. Dan biasanya berhubungan dengan sales. Nah, ngomong-ngomong soal sales nih, hari ini kita mau bicara soal sales. Nah, biasanya kan, apalagi saya mau ngomong Aster, karena Aster berhubungan sama sales, karena dia adalah ketua dari komisi bicara duit ya. Komisi ini singkatannya Komunitas Sales Seluruh Indonesia. Wah, mungkin Aster sebelum bicara soal sales bisa sharing sedikit ya tentang komisi itu apa sih? Komisi? Oke. Komisi itu adalah singkatan dari panjangannya adalah Komunitas Sales Indonesia. Komunitas ini lahirnya tepatnya pada tanggal 11 November tahun 2011. Jadi tahun ini sudah mau memasuki usianya yang ke-6. Jadi udah mulai jalannya udah mulai rada kencengan dikit tuh ya, kalau ibaratnya anak ya. Terus udah berapa banyak sih member komisi ini sih? Kurang lebih kita ada di 13 provinsi. 13 ya. Provinsi, wow. Kalau tidak salah sampai saat ini sekitar antara 5.000 sampai 10.000, tapi persisnya nanti karena dia selalu bertambah setiap hari, setiap saat itu bertambah, dan saya ngomong ini pun kita akan bertambah lagi di sekitar 2-3 kota yang nanti akan di-approve oleh pengurus pusat. Jadi tiap kota ini ada perwakilan dari komisinya? Ada kepengurusan-pengurusannya. Jadi ada yang namanya DPD-DPD-nya. Oke. Nah, untuk komisi sendiri tujuannya ini apa sih? Iya, jadi komisi ini foundernya adalah Bapak Deddy Budiman. Tujuannya adalah, visinya kita adalah menjadikan profesi sales sebagai profesi pilihan terbaik. Menjadikan profesi sales sebagai profesi yang terbaik. Pilihan terbaik ya. Karena biasanya orang bilang sales, orang males ya. Identik dengan mungkin penolakan ya. Dan orang bicara soal sales jarang diminati kayaknya. Tapi mungkin Aster boleh share nggak? Sebenarnya kan sales ini kan posisi yang luar biasa ya, pekerjaan yang luar biasa. Mungkin dari sisi Aster gimana? Jadi saya sendiri ya Rup ya, mulai dari lulus kuliah itu memang sudah terjun ke dunia sales. Langsung terjun ke dunia sales? Awalnya sebagai apa? Awalnya dulu saya itu di perusahaan trading ya, dulu tepatnya di Forex. Sebenarnya saya tuh ngelamarnya bukan sebagai sales, tapi sebagai PR. Cocok. PR ya. Jangan sedih, ngelamarnya sebagai PR, tetapi ternyata kerjaan sales. Ujung-ujungnya sales juga. Kerjaan sales. Kenapa waktu itu di lowongan pekerjaan mereka tidak nulis sales? Karena kalau ditulis sales mungkin sedikit atau nggak ada yang daftar. Nggak ada yang lamar. Langsung dikit ya? Itu. Jadi tulis PR, ternyata waktu saya masuk kerjaan saya itu ternyata cari klien. Cari income. Ujung-ujungnya jadi ujung tombak ya? Ujung tombak. Akhirnya saya terjun di dunia sales pertama kali. Itu awal tahun berapa tuh? 17 tahun yang lalu. 17 tahun yang lalu. Dan dipertegas dong. Jadi dipertegas. Oke. Ngomong-ngomong, itu kan awal karirnya ya. Abis itu tetap bergelut di dunia karir, di dunia sales tersebut, menyukai? Iya, memang kebenaran sales tuh udah di darah saya gitu lah ya. Jadi kalau sales, darahku tulisannya S. Bukan Superman ya, sales. Karena apa? Karena memang I love selling ya. Aku senang sekali untuk menjual. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa profesi sales ini adalah profesi yang sangat penting sekali di perusahaan. Karena dia menjadi kunci emas gitu ya. Jadi dia menjadi kunci yang sangat penting sekali untuk income-nya perusahaan. Dia ujung tombaknya perusahaan. Jadi orang sales ini adalah orang-orang yang sangat penting sekali sebenarnya. Sangat berharga sekali. Mesti dihargai. Iya. Siapa coba yang datengin income ke perusahaan? Ya, sales itu. Sales ya. Buat gaji, mungkin bosnya, accounting, bosnya, OP, semuanya. Administrasi. Bagian pengiriman, kalau tidak ada penjualan, dia nggak kerja. So buat Anda para sales, Anda berharga, Anda luar biasa. Luar biasa banget. Saya cuma jempol. Itulah maka komisi hadir. Gitu untuk mengangkat juga derajat, harkat, martabat, kebanggaan daripada
orang-orang sales. Sehingga ketika kami berkumpul dan di situ kita belajar semakin meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, juga membentuk karakter yang baik. Kita mulai bertemu banyak orang sales dari seluruh Indonesia dan banyak yang sudah berhasil, saling berbagi ilmu. Di situ kita mulai kebanggaannya muncul. Dan kami minta bahwa kepada mereka yang sudah sukses, berhasil, mau berbagi di komisi. Kasih testimonial ya? Kasih berbagi. Kasih testimonial ya? Kunci sukses. Sharing. Oke. Sharing. Kalau Aster sering ketemu sama sales di luar sana yang jago-jago. Nah, menurut Aster apa sih tips kesuksesan dari seorang sales ini? Mungkin Aster bisa sharing buat para sales di luar sana. Iya. Kalau bicara mengenai definisi kesuksesan, pastinya setiap orang berbeda, Ruth. Setiap orang, setiap individu memiliki definisi suksesnya masing-masing. Tapi menurut saya sukses itu sebenarnya bukan tujuan jangka panjang. Tapi sukses itu adalah hari per hari. Oh, daily ya? Daily. Karena untuk orang sales tuh tiap hari dia harus punya goal. Contoh ya, Ruth, misalnya hari ini saya memiliki goal untuk ketemu 3 orang klien. Maka kalau saya sudah ketemu 3 orang klien, berarti hari itu saya sudah sukses. Oke. Gitu ya. Jadi harus punya goal yang jelas. Apa yang mau diraih, apa yang mau dicapai, berapa nilainya yang mau dicapai, itu apa saja, itu mesti jelas. Nah, sebagai seorang sales, nah pastinya kan punya daily activity ya? Yes. Nah, menurut Aster, ada nggak sih kunci atau rasionya perbandingan bahwa jika orang itu follow up sekian orang, maka bisa kemungkinan terjadi penjualan sekian orang? Itu sebenarnya ada, cuman tergantung kembali ke industrinya. Jadi misalnya contoh ya, contoh misalnya untuk rasio closing untuk seorang agent asuransi dibandingkan dengan sales mobil itu pasti beda. Beda ya. Misalnya contoh ya, agent asuransi yang umum dia rasio closingnya 10:1. Oke, 10:1. Ketemu 10 orang closing 1. Tapi kembali lagi tergantung nanti tingkat daripada keahlian daripada si sales itu sendiri. Itu rasionya rasionya lebih mengecil. Banyak faktornya memang. Mulai dari perusahaannya, mulai dari produknya, dan juga dari si person itu sendiri. Ya. Nah, menurut Aster, tantangan apa sih yang dihadapi oleh seorang sales itu? Tantangannya sebenarnya menurut saya pribadi terbesar tantangannya adalah dari diri orang sales itu sendiri. Dari diri sendiri. Ya. Pertama adalah mindset. Jadi banyak sekali orang sales itu yang memiliki mindset yang keliru menurut saya. Yang pertama, dia menganggap bahwa pekerjaannya itu pekerjaan tidak membanggakan, pekerjaan yang sulit. Kalau tukang kartu nama malu ya? Iya. Itu tantangan terbesar. Kenapa? Karena begini, kalau kita tidak menyukai pekerjaan kita tidak menyukai produk yang kita jual, bagaimana kita berharap orang lain untuk menyukai apa yang kita tawarkan, produk atau jasa yang kita tawarkan? Itu nggak mungkin, gitu ya. Artinya rasio keberhasilannya pasti sangat kecil, gitu. Jadi kembali menjawab pertanyaan Ruby, tantangan terbesarnya adalah dari orang sales itu sendiri. Pertama dari mindsetnya dia. Dari mindset yang salah mengenai pekerjaannya, mengenai dirinya dia, mengenai produk yang dia tawarkan. Nah, itu semua mesti benar di awal. Dan terutama mengenai profesi sales itu sendiri. Gitu ya. Kebanyakan orang menganggap profesi sales itu adalah profesi yang rendahan, profesi yang merupakan pilihan terakhir, profesi yang tidak membanggakan, atau pilihan yang pokoknya nggak keren banget deh jadi orang sales. Gitu. Padahal orang sales itu orang-orang pilihan dan orang-orang hebat ya, yang menghasilkan uang buat perusahaan. Harusnya begitu. Harusnya begitu. Karena gini, orang sales itu banyak banget yang harus dipelajari ya. Dia harus mengetahui product knowledge, dia harus mengetahui kompetitor yang ada di pasar, dia harus juga mengetahui mengenai perusahaannya, kelebihan-kelebihan dari perusahaannya. Dia juga harus mengetahui bagaimana berhadapan dengan orang karena dia yang langsung di depan kan. Frontliner ketemu orang. Dan dia juga harus tahu bagaimana menggunakan teknologi saat ini. Itu untuk berjualan. Nah, bicara soal teknologi, sekarang ini lagi tren nih, digital marketing. Nah, menurut Aster, apakah ya sales ini harus belajar nih? Atau mungkin aja juga, saya gaptek, ya kan?
Mungkin kadang saya sering dengar nih, Pak saya nggak bisa Pak gunain ini, padahal sekarang ini udah arahnya ke dunia digital. Gimana Kak Aster? Iya, kita ini hidup di dalam namanya abad yang begitu maju dan begitu cepatnya, ya. Juga perkembangan teknologi yang luar biasa sekali. Apakah bisa seorang sales tetap menggunakan cara lama? Jawabannya ya bisa saja. Tergantung daripada industrinya, tergantung daripada produknya, tergantung daripada budayanya, ya. Tapi lama-kelamaan teknologi itu bicara mengenai kecepatan, ya. Teknologi itu memampukan kita untuk maju lebih cepat, gitu ya. Itu teknologi membuat kita lebih cepat sampai pada tujuan. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, otomatis kita ketinggalan. Apakah kita bisa menjual? Tetap bisa menjual, tapi tentunya speednya sangat jauh slow dibandingkan mereka yang menggunakan teknologi. Gitu. Nah, bicara soal tantangan, tadi kan udah bicara soal tantangan udah. Terus sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh sales ini selain tadi penolakan? Karena kan orang sales identik dengan penolakan. Nah, apalagi ketakutan yang dihadapi oleh sales ini sendiri, customer. Ya, sebenarnya dimanapun kita bicara mengenai soal ketakutan itu sendiri ya. Kenapa orang takut kan itu pertanyaannya? Kenapa seorang sales takut? Biasanya nomor satu adalah seseorang takut karena dia tidak tahu. Yang pertama, yang kedua dia tidak bisa. Tidak tahu, tidak bisa. Nah, tidak tahu apa yang dia tidak tahu misalnya. Dia mungkin tidak tahu mengenai bagaimana caranya presentasi misalnya. Dia tidak tahu mengenai produk-produk kompetitor di lapangan. Jadi kalau ditanya mungkin dia nggak bisa jawab. Dia tidak tahu mengenai general knowledge-nya mungkin tentang produknya juga. Dengan juga tentang apa yang terjadi di lingkungan. Sehingga kalau misalnya kita berhadapan dengan customer, dia mungkin jadi nggak bisa membangun percakapan. Jadi takutnya tuh ditanya A, B, C, dia nggak tahu, dia nggak jawab. Yang kedua dia tidak bisa. Dia tidak bisa mungkin misalnya dia tidak bisa untuk bicara di depan umum misalnya. Untuk mempresentasikan produknya di depan umum misalnya. Nah, sebenarnya ketakutan itu bisa diatasi dengan pelatihan. Iya, training. Nah, itulah sebenarnya tanggung jawab daripada setiap perusahaan untuk mengembangkan orang-orang salesnya. Nah, untuk dari sisi komisi sendiri, apakah ada pelatihan yang diberikan, apakah ada kumpul lalu sharing? Iya, jadi memang komisi ini hadir tujuannya untuk itu, dia memberikan pengetahuan, keterampilan, dan juga pembentukan sikap. Jadi ini kalau kita singkat itu PKS, pengetahuan, keterampilan, sama sikap, bukan partai, bukan partai ya. Jadi kita nggak ada hubungan politik. Jadi di dalam komisi ini kan isinya campur loh. Mulai dari yang baru sebagai sales dan yang sudah senior, yang sudah berhasil, dan juga yang sudah memiliki usaha sendiri, dan juga ada juga trainer di dalamnya. Itu jadi satu. Sehingga kita saling berbagi, saling memotivasi, saling sharing. Gitu. Nah, jadi kalau di komisi itu setiap daerah memiliki kegiatannya masing-masing, gitu ya. Kalau di Jakarta setiap bulan kita punya yang namanya networking dinner. Sebulan sekali kita ketemu, kita panggil narasumber untuk sharing bagaimana banyak sekali tips-tipsnya, pelajaran-pelajaran mengenai salesmanship dan lain sebagainya. Tapi untuk daily-nya kita bertemunya di WhatsApp group. Dan juga di Telegram sekarang. Kita juga membuat yang namanya melalui WA seminar. WA seminar. Yes, WA seminar. Nah, untuk mungkin para teman-teman yang lagi nonton yang ingin join komisi, mungkin bisa hubungi ke siapa? Ya, nanti bisa hubungin Ibu Yani Sastra. Ibu Yani Sastra nanti nomornya. Nomornya saya akan taruh di bawah ini, ya kan? Nah, visi kedepannya untuk 5 tahun, 10 tahun komisi ini arahnya kemana? Ya, kita sebenarnya ya
kita sampai 5 tahun 10 tahun ke depan ini ya kita masih akan tetap sama ini untuk mengangkat profesi sales. Karena apa? PR-nya masih banyak banget. Masih banyak banget. Dalam 5 tahun ini kita baru 13 provinsi. 13 provinsi. Bahkan lebih ya, mau lebih ya? Iya, mau akan lebih. Nah, kita sih rencananya akan melakukan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan untuk mengangkat profesi sales ini. Sehingga nanti 5 tahun 10 tahun lagi kita akan melihat di generasi anak kita, Rup, gitu ya. Mereka sudah, kalau ditanya apa cita-citanya, saya mau jadi seorang sales yang sukses, sales yang berhasil, gitu. Bukan cuma jadi dokter, jadi insinyur. Iya, kita mau 5-10 tahun lagi profesi sales itu udah menjadi profesi yang merupakan suatu kebanggaan. Wow, bagi generasi anak saya mau jadi kita. Sales, Ya, tentunya sales yang berhasil ya. Iya, harus sales jadi yang berhasil. Sales champion. Sales juara. Sales juara. Oke, satu pertanyaan terakhir nih, Aster. Tadi serius terus. Ini kan mengenal lebih dekat lagi dengan Aster Teresias. Oke. Hobinya kamu apa sih? Hobi jalan-jalan. Jalan-jalan nih, pantesan Facebooknya, Instagramnya jalan-jalan dulu ya. Hobi jalan-jalan, terus hobi baca. Hobi baca ya. Terus saya juga hobi ketemu orang. Sharing. Hobi. Nyanyi, suka nyanyi? Suka. Cuman saya nggak mau nyanyi penyanyi itu. Nanti ngambil ladang orang dong. Ya. Boleh nyanyi sedikit dong. Nyanyi sedikit? Iya. Jangan bro, asli nanti. Jangan sekarang bro. Iya. Oke, Aster, ini saya mau kasih, saya juga baru nulis buku nih sama teman-teman punya sales lainnya ya kan. Nah, saya mau kasih satu buah buku nih, judulnya Naked Sales. Wow. Apakah itu? Jadi saya mau kasih satu buah buku judulnya Naked Sales buat para teman-teman sales di luar sana ya kan yang nonton. Oke. Mungkin Aster boleh kasih satu pertanyaan ke teman-teman ini. Ya. Nanti jawabannya bisa tulis di bawah ini. Oke, siap. Ya. Pertanyaannya tadi gampang banget jawabannya. Ya, kalau tadi nyimak. Ya. Kapan komisi lahir? Kapan? Tanggal berapa? Tanggal, bulan, tahun. Di mana? Rumah sakit mana? Gitu. Enggak di rumah sakit. Lahirnya di mall. Lahir di mall. Oke, teman-teman. Tanggal, bulan, tahun. Tanggal, bulan, tahun dari komisi lahirnya. Oke, teman-teman bisa jawab, tulis di komen ya. Oke, bisa tulis. Kalau banyak kita akan undi. Ya, nanti saya akan undi, bikin video lagi, saya akan undi. Kemudian jangan lupa untuk subscribe, karena di video ini kita akan banyak memberikan informasi-informasi yang membangun, entah itu dari dunia sales, entah itu dari dunia networking, entah itu dari edukasi-edukasi lainnya. Pasti kita akan lanjutin. Dan juga nanti juga Aster akan membuka akan lahir ya. Akan melahirkan. Ini lagi bentar lagi mau gojol nih. Sebentar lagi nih, udah nggak tahan. Akan lahir untuk YouTube channel yang berhubungan dengan dunia perempuan. Semua mengenai wanita. Iya. Oke, seperti apa keseruannya nanti saya akan informasikan juga. Aster juga akan informasi. Mungkin teman-teman bisa follow Instagramnya juga dari Aster. Yes, Aster Teresias itu. So teman-teman, demikian bincang saya bersama Aster. Thank you so much Aster udah thank you banget ya Rob ya, udah ngobrol-ngobrol. Komisi dan juga sukses buat kegiatan yang Aster lakukan. Semoga sales di Indonesia makin berjaya, makin sukses. Oke teman-teman, demikian bincang saya bersama Aster. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terus semangat dan salam komisi. Gimana salam komisinya? Salam komisi. Ajarin saya dong biar saya bisa nonton nih. Salam komisi, bangga jadi sales Indonesia. Salam komisi, bangga jadi sales Indonesia. Yes. Oke, sama-sama ya. Oke. Salam komisi, bangga jadi sales Indonesia. Bye.